Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Noviana dan rekan saya Muhammad. Di sini kami akan membahas tentang analisis dinamika bentuk lahan marin dan eolin di area Gumuk Pasir Parangtritis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sebelumnya kita akan membahas pengertian tentang gumuk pasir. Jadi, gumuk pasir atau sand dunes secara geomorfologis diartikan sebagai gundukan material pasir yang terangkut oleh angin dan terendapkan setelah kekuatan tiupan angin berkurang atau akibat terhalang oleh adanya rintangan yang umumnya vegetasi. Oleh Sunarto 2014. Kami mengambil rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana dinamika penggunaan lahan di area gumuk pasir Parangtritis secara multitemporal. Dan yang kedua, mengapa terjadi dinamika penggunaan lahan di area gumuk pasir Parangtritis. Untuk penelitian sebelumnya, kita mengambil dari Sutikno dan kawan-kawan tahun 1983, melakukan penelitian tentang perkembangan gumuk pasir Parangtritis yang sangat dinamis, sehingga berpengaruh terhadap perubahan tata guna lahan, antara lain tertimbunnya permukiman, persawahan, saluran irigasi, dan kuburan. Untuk penelitian yang kedua adalah dari Rujito tahun 2001. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa terdapat perbedaan perkembangan, agihan, dan tipe gumuk pasir yang terdapat di sebelah timur dan barat Sungai Opak yang disebabkan oleh perbedaan intensitas faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian, penutup penggunaan lahan adalah interaksi manusia dan lingkungan, di mana fokus lingkungan adalah lahan, sedangkan sikap dan respon kebijakan manusia terhadap lahan menentukan langkah aktivitasnya, sehingga meninggalkan bekas di atas lahan. Nah, pengaruh perubahan penggunaan lahan cenderung menurunkan produktivitas lahan. Penyeimbangan kegiatan yang mendukung keberlangsungan lahan mutlak dilakukan untuk memberikan produk secara optimal serta untuk perlindungan terhadap lahan. Sistem klasifikasi penutup atau penggunaan lahan. Nah, informasi penggunaan lahan merupakan hasil kegiatan manusia dalam suatu lahan atau penggunaan lahan atau fungsi lahan, sehingga tidak selalu dapat ditaksir secara langsung dari citra penginderaan jauh, namun secara tidak langsung dapat dikenali dari asosiasi penutup lahan dari Purwadi tahun 2008. Sistem klasifikasi penggunaan lahan merupakan pengelompokan beberapa jenis penggunaan lahan dalam kelas-kelas tertentu dan dapat dilakukan dengan pendekatan untuk menentukan hierarki pengelompokan menggunakan suatu sistem. Faktor yang mempengaruhi gumuk pasir yang pertama adalah pasokan pasir, yang kedua adalah vegetasi, dan yang ketiga adalah kecepatan angin. Nah, karakteristik gumuk pasir ini bagaimana sih? Nah, karakteristik gumuk pasir yang terdapat di Parangtritis merupakan bagian dari gumuk pasir yang berada di sepanjang dataran aluvial pantai selatan Jawa Tengah, mulai dari Parangtritis sampai Cilacap. Khususnya gumuk pasir yang ada di pesisir Parangtritis terdapat gumuk pasir tipe Barchan yang langka karena terbentuk di wilayah iklim tropis basah, bukan tipe kering atau setengah kering, dan merupakan keunikan alami yang harus dilestarikan. Oleh Sunarto 2014. Nah, kesimpulan yang kami ambil yang pertama adalah dinamika penggunaan lahan dari periode tahun 2003 sampai 2014 menunjukkan semakin berkurangnya luasan area gumuk pasir dan meningkatnya penggunaan lahan lain oleh aktivitas manusia, di mana luas area gumuk pasir dalam kurun waktu 11 tahun berkurang sebanyak 178,13 hektar, sedangkan penggunaan lahan lain luasnya bertambah dan bersebar, semakin mendesak zona inti yang akan mengganggu perkembangan area gumuk pasir Parangtritis. Dan yang kedua adalah dinamika penggunaan lahan terjadi karena adanya beragam kepentingan dan kebutuhan pihak terkait atau stakeholder di dalam area gumuk pasir Parangtritis yang memiliki sudut pandang masing-masing terhadap pengelolaan area gumuk pasir. Nah, berdasarkan koordinasi yang dilakukan oleh dinas terkait di area zona inti gumuk pasir, sebelah selatan akan dibuat lorong angin, namun realisasi pembuatannya masih menunggu waktu yang tepat karena masih dalam proses pembahasan.
Sekian dari pembahasan kami. Bila ada kurang atau kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.